يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni nas'aluka bismillahil azimil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'ammiru bi sadana bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamailika kamailiku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Seluruh jamaah yang kami cintai, baik yang mengaji secara langsung atau yang lewat live atau yang menyaksikan channel Parangkali TV, yang semuanya semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya semoga dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang asas thariqah syar'iyyah yang keempat. Adapun asas thariqah yang keempat di dalam syar'iyyah, fondasi atau fundamennya adalah ikhlas. Ikhlas, ikhlasu ibaratun an sidqin niyah. Al-Fakir akan membacakan beberapa kalimat dari kitab Al-Yusawiyah atau Al-Syafariyah. Ikhlas merupakan ibarat an sidqin niyah, dari benarnya niat. Qala Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru, tidak memandang Allah, ila suwarikum wa amwalikum, ila suwarikum kepada rupa atau wajah-wajah kalian, apa itu ganteng atau cantik atau sebaliknya, wa amwalikum, dan harta-harta kalian, wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum, dan hanya saja Allah Ta'ala hanya memandang ila qulubikum, kepada hati kalian, wa amalikum, dan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan kalian. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang menjadi penilaian Allah, letak penilaian Allah adalah hati dan amal. Hati merupakan suatu tempat bagaimana seseorang berniat di dalam beramal, di dalam beraktivitas, di dalam melaksanakan suatu ibadah. Maka itu karena Allah atau tidak? Karena suatu amal yang tidak didasarkan karena Allah, pasti amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat merupakan suatu fondasi.
Niat yang lillahi ta'ala, niat yang ikhlas lillahi ta'ala merupakan suatu fondasi dari setiap amal. Bukan hanya thariqah saja, bukan hanya thariqah syar'i saja, tetapi menjadi fondasi setiap perbuatan amal kita, ibadah kita, baik ibadah yang berupa qauliyah, ibadah yang berbentuk af'aliyah, atau ibadah yang berbentuk qalbiyah, atau ibadah al-jawarisul anggota. Ibadah qauliyah misalkan fikir bagian daripada ibadah qauliyah, baca Quran. Ibadah qalbiyah fikir khafi atau penuh makna Al-Quran. Bila ibadah af'aliyah semisal sholat, termasuk af'aliyah juga pun termasuk al-jawarisul anggota badan seperti sholat atau jihad. Diterima tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung keikhlasnya. Sehingga apabila amalia, apabila suatu pekerjaan, suatu ibadah seseorang tanpa didasari lillahi ta'ala, otomatis seperti bangunan tanpa dasar. Berarti suatu bangunan tanpa dasar mustahil berdiri dengan kokoh. Ibadah kita mustahil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tak berdasar dan ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala bukan menilai manusia dari sisi hartanya tidak, dari penampilannya tidak, daripada ketampanan atau sebaliknya, atau kecantikan atau sebaliknya, atau mereka tidak. Bukan penilaian, tetapi hati dan amal, ikhlas dan amal. Ikhlas, seseorang betul ikhlas tentang dalam beramal, misalkan aktivitas ibadah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, misalkan contoh sholat, meskipun mengerjakan sholat dengan ikhlas lillahi ta'ala, tapi tidak sesuai dengan fardu syarat syahnya sholat, mengerjakan sholat serampangan tidak sesuai dengan tatanan ilmu fikih, juga pun jelas sholatnya batal dan juga pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping ikhlas, tatanannya juga pun adalah ilmu. Makanya dalam kitab Syatoliyah ini, di antara tiangnya Kitab Syatoliyah adalah taklim, mengaji, belajar, taklim. Kenapa? Meskipun hati kita bersih, meskipun hati kita ikhlas, tetapi merasakan ibadah dengan serampangan juga pun bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tunatan. Karena semua bentuk ibadah mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, bahkan jihad sekalipun ada tatanan secara ilmu. Misalkan jihad, katakanlah perang fisabilillah, suatu amal ibadah yang paling berat, ini harus didasari dengan ilmu. Yang pertama, jihad harus dilaksanakan siapa musuhnya? Musuhnya itu betul-betul kafir harbi, betul-betul kafir, musuh yang menantang perang. Yang kedua, di dalam jihad harus ada komando. Komando di sini adalah suatu kepala pemerintahan. Jadi jihad itu bukan serampangan. Kecuali negeri muslim sudah diserang oleh orang-orang kafir, itu meskipun tanpa komando tidak apa-apa. Tetapi kalau negeri muslim dalam keadaan aman, tidak diserang oleh orang kafir,
Kalau melakukan jihad secara zahir istilah dengan senjata, harus ada komando dari pimpinan, yaitu kepala pemerintah. Oleh karena itu semuanya ditata secara ilmu. Kalau tidak ditata secara ilmu, maka seperti misalkan ambil contoh orang Khawarij. Orang Khawarij semangat ibadahnya luar biasa. Kalau mau tanya siapa orang paling banyak gemar membaca Al-Quran, dia orang Khawarij. Mereka semua ahli tahajud, ibadahnya luar biasa. Cuman mereka meskipun sering baca Al-Quran, kurang fakih, kurang mengerti tentang tatanan ilmu. Sehingga akibatnya orang-orang Khawarij dengan didasari tanpa ilmu, meskipun mereka gemar beribadah, mengkafirkan sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW yang dijaga masuk surga. Misalkan Imam Ali, misalkan Sayyidah Aisyah, misalkan Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat, misalkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan lebih daripada itu, menghalalkan darah-darah mereka. Ini karena tidak ditopang, tidak ditata dengan ilmu. Apabila ada seseorang meskipun gemar beribadah, sholat tahajudnya luar biasa, tapi minim ilmu, tidak memahami tentang tatanan sunnah yang sebenarnya, sehingga mereka mudah mengkufurkan, mudah mentakfirkan, mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, mudah menuduh orang lain kafir yang tidak sejalan dengan dia. Padahal sabda Rasulullah SAW, ikhtilaf ummah rahmah. Perbedaan di antara umatku, atau riwayat yang lain ikhtilaf al-a'immah, perbedaan di antara imam-imam umatku, pemimpin umatku, rahmah adalah rahmah. Jadi harus kita ada dengan ilmu. Ini jihad. Juga pun haji, juga pun zakat, ada ilmu. Zakat yang kena kewajiban zakat adalah 1 tahun, sampai 1 tahun, sampai 1 nisab kalau ini berupa harta. Juga pun harus dikeluarkan zakat malnya, dan ini pun adalah tatanan ilmu. Sholat pun juga pun ada tatanan ilmunya. Oleh karena itu, makanya ada dalam konsultasi tetap kami himbau kepada seluruh jemaah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang mencari ilmu. Qala al-ilm minal mahdi ila lahad, daripada orang tua sampai kepada yang lahat bil lahdi. Makanya kita tetap orang syariah, tetap ada niatan dalam hidup kita, talabul ilmi. Jangan merasa diri kita sudah penuh dengan ilmu, sehingga diri kita menyombongkan diri, tidak mau belajar ilmu lagi, sehingga menutup diri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kembali yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah nilai hati ikhlasan kita, dan amalnya itu sesuai dengan ilmu yang sudah bersumber daripada Rasulullah SAW atau tidak. Waqul hadul akbar Nabi SAW bersabda Rasulullah SAW, man hajari syai'an fahuwa lahu wa hajir rajul fatawazza tabaraka minna faqad usama hajir umma qais.
Man hajarah, barang siapa yang hijrah, yabtaghi, mengharap, orang yang hijrah syai'an pada sesuatu, bahwa maka adapun orang tersebut lahu bagi sesuatu yang diharap, fahadil rajul, maka hijrahnya orang laki-laki, fatazawwaja, maka untuk mengawini suatu wanita, minna, dari kalangan kami, fakana yusamma muhajirun, maka dinamai hijrahnya Ummu Qais. Rawu Tabrani sanad jayyid. Sabda Rasulullah, barang siapa di antara kita hijrah menuju Madinah karena untuk mengawini suatu wanita, maka dinamakan dengan hijrah Ummu Qais. Ummu Qais itu di zaman jahiliyah adalah seorang selebritis, katakanlah bijuani wanita yang sangat top, yang sangat terkenal di era jahiliyah, namanya Ummu Qais. Sehingga orang yang hijrah karena wanita, karena untuk mengambil sebuah wanita, dianggap sebagai hijrah Ummu Qais, dianggap sebagai hijrahnya artis. Ya kalau hijrahnya artis beneran, ya tidak masalah. Misalkan dari selebritis hijrah, misalkan katakanlah seperti Ustaz siapa itu, Sulaiman siapa, dari selebritis hijrah mengikuti jamaah tabligh, mengaji di jamaah tabligh, jadi kakinya jamaah tabligh, ya itu betul-betul hijrah. Itu bagus, sangat bagus sekali. Termasuk sekarang banyak ustaz-ustaz yang hijrah, seperti dulu sahabat Al-Fakir almarhum Ustaz Halimuddin, itu dari musisi rock, dari musisi rocker hijrah menjadi dai. Itu hijrah yang betul. Wa qala hadullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba yang amalan, saya mengerjakan seorang hamba amalan pada suatu pekerjaan, suatu amal hasanatan yang baik, kata suatu malaikat akan naik siapa malaikat fisufin, di dalam membawa lembaran-lembaran amalnya, mukhattamatin, yang sudah distempel, fatala qabaila dari azza wa jalla, maka dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu, maka Allah Taala berfirman, ulqu hadhihi syaifah, lemparkanlah kalian ini lembaran. Fa innahu, maka sesungguhnya orang ini labil tidak menginginkan orang tersebut tidak dalam amal wajib ridhahu. Jadi ada malaikat membawa buku catatan amal seseorang yang berisi amal-amal ibadahnya. Tetapi sampainya di Hadratul Qudsi, Allah Ta'ala disuruh lemparkan, disuruh buat, karena mereka tidak mengharapkan ridha Allah dalam amalnya, di dalam perbuatan dan di dalam ibadahnya. Rawahu itu isnadil hasan. Wa qala Habibullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Habibullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin, dibangkitkan setiap hamba dari dalam kubur, ala ma mata, apa yang mati, ada di atas tempat tersebut. Seorang hamba dibangkit dan kuburnya sesuai dengan niatnya. Semoga niat kita disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ikhlas lillahi ta'ala. Fa'alam yusadiq Allah wa iyyaka li ta'ati wa sa'alayyaka fi ma yurda. Anna niyyata wal qasda, sesungguhnya niat dan kehendak. Ibaratani adalah dua ibarat mutawaridatun yang datang ala makna wahid, atas makna yang satu. Wahia, dan aku lihat halatul sifatul qalbi adalah kondisi sifatnya hati.
Yang tanzuha yang berangkulan niat amroni pada dua perkara, al-amala pada ilmu, wal ilma pada amal, wal ilma dan ilmu. Wal ilmu yuqaddimu dan ilmu pendahulunya amal. Karena bukan sesungguhnya ilmu asal adalah asalnya amal, usul dan syaratnya amal. Wal amal yattabi'u dan amal yattabi'u adalah mengikuti ilmu. Karena bukan sesungguhnya amal seperti itu adalah buahnya ilmu, wa far'u dan cabangnya ilmu. Niat atau kehendak ini sama dengan makna satu, yaitu kondisinya hati kita yang sangat erat rangkulan dengan dua perkara. Yang Al-Fakir tadi jelaskan adalah amal dan ilmu. Meskipun dia betul, tapi ilmu yang tidak ada, amalnya bisa ditolak. Oleh karena itu kita dituntut bagaimana untuk menata niat. Meskipun orang tersebut berilmu, katakanlah alim atau bagian dari para ulama, tetapi niatnya ghairu mukhlis, tidak ikhlas, tidak karena Allah, juga pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu niat merupakan suatu fondasi daripada thariqah ini dan seluruh ibadah kita. Bahkan meskipun tidak ikut thariqah sekalipun, fondasi ibadahnya tetap ikhlas. Cuma di dalam thariqah ini dijadikan sebagai dasar thariqah syariah ini untuk litakyid, untuk menguatkan, mengukuhkan bahwa kita yang sudah berbaikat di thariqah berjanji dalam diri kita bahwa setiap tindakan kita, ibadah kita, fi'liyah, qauliyah atau a'maliyah, semuanya niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mutu daripada orang-orang ahli thariqah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau lah yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang kucari. Hanya Allah, ridha Allah yang dicari, bukan ridha makhluk, bukan ridha tetangga, bukan ridha manusia. Karena menurut Luqman Hakim, seorang ahli hikmah sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan Bani Israil namanya Luqman Hakim, ridha nas la yudrak, ridhonya manusia tidak akan bisa dicapai. Tapi ridhonya Allah yudrak, pasti dapat dicapai. Ridhonya manusia tidak akan bisa dicapai, tapi ridhonya Allah bisa dicapai. Karena manusia setiap kepala, keinginan dan isi otaknya lain-lain. Berarti ridhonya lain-lain. Tetapi kalau Allah, ridho Allah pasti dicapai. Inti daripada kita untuk mencapai ridho Allah adalah segala bentuk ibadah kepada Allah niatkan karena Allah, niatkan lillahi ta'ala, niatkan karena khalisun wa mukhlisun lillahi ta'ala. Karena niat mulut secara bahasa sesuatu yang murni,
halus, sesuatu yang murni, tidak bercampur dengan sesuatu yang kotor. Sedangkan riya, sedangkan sum'ah merupakan sesuatu yang najis dan kotor. Ikhlas adalah sesuatu yang bersih dari keduanya. Oleh karena itu, bagaimana hati kita selalu lillahi ta'ala. Imam Mu'adz bin Yahya Ar-Razi dikutip oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini harus menjadi pegangan bagi kita. Tarkul amal linnas fahuwa riya. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Wal amal linnas fahuwa syirkun. Dan beramal karena manusia itu adalah syirik. Karena sabda Rasulullah SAW, inna adna riya as-sirkun. Sesungguhnya adalah riya paling rendahnya riya, syirkun adalah kesyirikan. Dan sabdanya beliau lagi yang kukhawatirkan, inna akhwafu ala ummati syirkul khafi adalah syirik khafi yang samar fi ummati yang terjadi dalam kalangan umatku. Kawalitin nablati seperti jalannya bilis semut yang sangat kecil fi sawatil lail di dalam malam yang dia gulita. Rawahul Al-Mansur dari kami dalam kitab Musnad Firdaus. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menurunkan nurnya ke dalam hati kita, dalam hati kita, sehingga kita, aktivitas kita, ibadah kita, kita mencari ilmu, kita berzikir, kita mengaji, kita ta'lim, kita berdakwah, kita melakukan wirid, kita beraktivitas ibadah, melakukan ibadah apa saja, baik ibadah horizontal atau ibadah vertikal, baik ibadah mahdhah, ibadah murni atau ibadah konteks sosial. Semoga dengan nur Allah di dalam hati kita menjadi hati-hati yang tercerahkan dengan keikhlasan, sehingga hati kita selalu di dalam konsep billah. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat kepada seluruh para jemaah dan para pemirsa, dan semoga fondasi Thariqah Satoriyah yang Kang Al-Fakir jelaskan, mulai dari taubat, talqin fikri, istiqomah dalam menjalankan taat dan istiqomah menjauhi larangan, yang keempat adalah ikhlas, betul-betul menjadi asas dalam pribadi kita, dasar hidup kita, sehingga betul-betul kita menjadi min ibadillahis sholihin, min ibadillahil mukhlisin. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa akhiran min Allah wa tawfiq hidayah wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wal nadrah wal barakah. وبسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي عبد الله الشطاري وسيدي أحمد بن البشاشي النفحات والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا بقيت من حبه